Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun belajar di rumah, jangan lupa lakukan aktivitas pagimu dengan mandi pagi, gosok gigi dan sarapan pagi. Siapkan juga peralatan belajar kalian ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan lagu Tomat yang kita nyanyikan di pertemuan minggu yang lalu? Supaya lebih semangat dalam belajar, mari kita nyanyikan lagi lagu Tomat bersama-sama. Ayo anak-anak, berdiri dan gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3. Ada yang muda, ada juga yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Ya, selesai ya. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Ya, sekarang duduklah dengan baik. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 SD, tema 2. Tema 2 ya? Ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran kelima. Setelah kegiatan ini selesai, kalian diharapkan 1, dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat dan dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Ya, nanti karena kita tidak bisa langsung memperagakan ya, nanti kalian bisa memperagakan di rumah, bisa dengan kakak, adik, ayah, atau ibu di rumah ya. Yang kedua, dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia dan memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Ya, kalian hafal ya Pancasila ya? Ada berapa sila? Ada 5 ya. Yang ketiga, dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dan dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Kalian nanti mengingat kembali, dulu kita sudah pernah ya di pembelajaran ketiga atau ya kedua, kita sudah belajar tentang perkalian, pertukaran pada perkalian. Ya, nanti kita akan mengingat kembali dan kalian akan mencoba menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sudah siap belajar anak-anak? Sekarang coba duduk yang rapi dan tenang ya. Bu Guru punya dongeng nih. Kira-kira kalian mau mendengarkan atau tidak ya? Oh, mau ya. Baiklah, sekarang dengarkan dan perhatikan dengan baik dongeng anak gembala dan serigala berikut ini. Dengarkan baik-baik ya. Suatu hari, seorang anak gembala sedang menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Tiba-tiba dia teringat ucapan tuannya. Nah, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, berteriaklah untuk mencari bantuan. Orang sekampung
pasti akan datang membantumu. Karena merasa bosan, anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang sekampung. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala! Ada serigala! Tolong! Di sebuah perbukitan, terdapat satu desa kecil yang subur. Di sana, tinggallah seorang penggembala kecil bernama Yusuf. Setiap hari, ia selalu menggembalakan domba-domba milik tuannya. Tugasnya hanya mengawasi kawanan domba yang sedang merumput. Lama-kelamaan, hal ini membuatnya bosan. Aku bosan, Rodolfo. Setiap hari hanya melihat domba makan rumput. Hampa. Kita harus mencari pekerjaan lain yang lebih menyenangkan. Tunggu dulu. Aku punya ide cemerlang. Kita kejutkan semua orang di desa dengan mengatakan ada serigala di sini. Mereka pasti panik. Yusuf pun berlari ke arah desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Ada serigala! Dia terus berteriak agar semua orang mendengarnya. Serigala! Benar saja, semuanya terkejut mendengar teriakan Yusuf. Hah, serigala! Mereka semua bergegas ke bukit untuk menangkap serigala tersebut agar tidak lagi mengganggu orang-orang di desa. Di mana? Di mana serigalanya? Tidak ada serigala di sini, Paman. Aku tadi hanya bermain saja kok. Warga desa menjadi kesal menyadari bahwa mereka telah dibohongi Yusuf. Mereka pun kembali ke desa. Keesokan paginya, usai kegaduhan itu, Yusuf kembali mengembalakan domba milik tuannya. Ia berencana mengagetkan warga desa lagi. Yang kemarin itu asik sekali. Kita lakukan lagi yuk. Serigala! Serigala! Tolong, ada serigala! Hah? Serigala? Benarkah kali ini? Coba periksa saja suamiku. Semua orang kembali berbondong-bondong ke bukit. Di mana serigalanya, Yusuf? Di mana? Bukannya suara serigala, namun malah suara tawa Yusuf yang terdengar. Kalian sungguh lucu. Bagaimana bisa tertipu 2 kali? Oh, bocah usil. Beraninya mempermainkan orang tua. Warga pun kembali ke desa dengan wajah kesal. Sementara itu, Yusuf kembali bersantai sembari menunggu para domba makan di padang rumput. Tiba-tiba, seekor serigala muncul di balik semak-semak. Yusuf sangat kaget sekaligus takut. Serigala itu telah menangkap 1 ekor domba milik tuannya. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada serigala sungguhan. Ia segera berlari ke desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala! Kenapa itu si Yusuf? Biarin saja, dia pasti bermain-main lagi. Oh, Yusuf. Sungguh tidak kapok, bocah. Paman! Paman! Ada serigala! Paman! Paman! Ada serigala! Ada serigala, Paman! Tidak lucu, Yusuf. Leluconmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak berbohong, Paman. Serigala itu sedang memakan dombaku di bukit sana. Pembohong. Tidak ada seorang pun yang percaya terhadap ucapan Yusuf karena ia terlalu sering berbohong. Yusuf pun akhirnya menemui tuannya karena tak ada satupun yang percaya.
Lihat apa yang kau perbuat. Kau selalu berbohong. Sekarang tak ada lagi yang percaya. Aku pun kehilangan dombaku. Aku minta maaf, Tuan. Aku menyesal dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Demikianlah Yusuf pun mendapat teguran dan hukuman dari tuannya. Ditambah lagi, warga tak percaya lagi kepadanya. Selesai. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian mendengarkan dongeng anak gembala dan serigala? Kira-kira samuran apa ya yang terdapat pada dongeng tersebut? Coba ambil buku dan pena kalian untuk menyusun kata yang ada pada buku siswa kelas 3 tema 2 halaman 91. Ya, di situ ada kata lagi, tidak, pembohong, dipercayai, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun benar. Jadi susunlah menjadi suatu pesan moral pada dongeng. Sudah anak-anak? Apa jawaban kalian? Iya, betul. Pembohong tidak akan pernah dipercaya lagi walaupun mereka berkata benar. Pinter. Jadi jangan suka bohong ya. Karena sekali kita berbohong, kita tidak akan dipercaya walaupun kita berkata benar. Ya. Anak-anak, selanjutnya coba dengarkan cerita Bu Guru tentang kegiatan Beni. Setiap hari Beni memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Beni juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Beni berpikir, ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Beni juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu temannya yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasakan senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengawalan Pancasila. Tepatnya pengawalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari cerita tadi, sikap baik apa yang sudah Beni lakukan? Apa ya? Ya, betul. Beni itu rajin dan penolong. Anak-anak, dari cerita kegiatan Beni tadi, coba sekarang tuliskan 5 sikap baik apa yang sudah pernah kamu lakukan dan temanmu lakukan ya. Tuliskan dalam tabel yang sudah tersedia di buku siswa kelas 3 tema 2 subtema 2 halaman 93. Di situ ada tabelnya. Kalian bisa mengisikan sikap baik yang sudah pernah kamu lakukan dan teman kamu lakukan. Jadi kamu bisa tulis di situ. 5 saja ya. Anak-anak, mari kita lanjutkan cerita tentang Beni. Beni sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya itu tentang perkalian. Beni teringat bagaimana cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ya, coba perhatikan ya. Beni mempunyai 6 ekor anak ayam. Beni ingin menempatkan anak ayam dalam bentuk kelompok, dalam beberapa kelompok ya. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Coba perhatikan gambar di situ. Ada berapa ruangan ya? Iya, ada 3. Kita hitung coba, ada 3 tidak? 1, 2, 3. Ya, jadi Beni ingin memasukkan 2 ekor ayam
anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Nah, di situ di dalam gambar ada 3 ruangan dan masing-masing ruangan ada berapa anak ayam? Ada 2. Coba dihitung semuanya. Ada berapa anak ayam? Hitung. Dari kandang yang pertama ada 2, kandang yang kedua 2, dan kandang yang ketiga 2. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi Benny mempunyai berapa ekor anak ayam? Ada 6. Iya, sudah masuk kandang semua ya. Jadi di situ bisa dituliskan lambang bilangannya 3 kali 2 sama dengan 6. Atau ada 3 kandang dan masing-masing kandang ada 2 ekor anak ayam. Ya, anak-anak, tadi yang pertama ya, Benny sudah menempatkan 6 ekor anak ayamnya ke dalam berapa ya? 3 kandang. Tadi masing-masing kandang ada berapa? Ada 2 ekor anak ayam. Nah, sekarang Benny ingin menempatkan ke-6 ekor anak ayamnya ke dalam berapa kelompok ya? 2 ya, ke dalam 2 kelompok. Yang kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam dan tiap kelompok menjadi 3 ekor. Kalau tadi setiap kelompok 2 ekor, sekarang setiap kelompok ada 3 ekor. Kira-kira ada berapa kandang ya? Coba perhatikan gambar berikut. Ya, di situ ada berapa kandang? Ada 2, pinter. Masing-masing kandang ada 3 ekor anak ayam. Jadi tadi Benny itu memasukkan satu-satu dulu ya, sampai 6 ekor anak ayam itu habis masuk ke dalam 2 kandang itu. Nah, jadi dari gambar tersebut, dari hal tersebut kita dapat menuliskan lambang bilangannya, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ada 2 kandang, masing-masing kandang berisi 3 ekor anak ayam. Jadi dari pembagian kelompok anak ayam tadi kita dapat simpulkan bahwa penulisan lambang bilangan 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Anak-anak, mari kita lanjutkan cerita Benny. Selain anak ayam Benny ada juga yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayamnya yang di kandang. Benny mengumpulkan 10 butir telur. Benny ingin menyimpan telur-telurnya pada kotak yang sudah tersedia. Kita bantu Benny yuk. Oke, kalian punya telur tidak? Ada yang punya telur? Kalau ada yang punya telur, silakan sediakan 10 butir telur. Ya, kalau tidak ya mungkin kalian bisa mengambil batu, diibaratkan itu telur. Ambil batu sebanyak 10 ya. Ya. Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Di situ ada berapa kotak? Ya, pinter. Ada berapa? Ya, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Untuk selanjutnya, sudah kalian siapkan telurnya? Atau mungkin batu? Ya. Kita masukkan telur 10 butir tadi ke dalam kotak. Masing-masing satu dulu ya. Kita masukkan 1 butir telur ke dalam kotak pertama. Ya, 1, kotak kedua 1, kotak ketiga 1, kotak keempat 1, dan kotak kelima 1 butir telur. Sudah berapa anak-anak? Ada berapa telur? Ada 5 telur. Sisanya masih berapa? Ya, pinter. Masih ada 5. Sekarang kita lanjutkan lagi. Masukkan telur-telur itu ke dalam kotak satu persatu.
kotak satu butir, kotak kedua 1 butir, kotak ketiga 1 butir, kotak keempat 1 butir, dan kotak kelima 1 butir. Masih adakah telurnya? Sudah habis. Ya, sekarang kita hitung sama-sama. Ada berapa butir telur dalam satu kotak itu? Ada berapa? Ada 2. Ya, pintar. Ya, jadi di dalam kotak itu masing-masing ada 2 butir telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka setiap kotak berisi berapa butir telur? Ya, ada 2 butir telur. Jadi kita dapat menuliskan dalam lambang bilangannya, yaitu 5 kali 2 sama dengan 10, atau ada 5 kotak, di dalam kotak satu kotak itu ada 2 butir telur. Jadi bisa disimpulkan lambang bilangannya adalah 5 kali 2 sama dengan 10. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi Beni mengumpulkan atau menyimpan 10 butir telurnya ke dalam berapa kotak? Iya, ke dalam 5 kotak. Masing-masing kotak berisi 2 buah butir telur. Ya. Sekarang Beni ingin menyimpan 10 butir telurnya ke dalam 2 kotak saja. Kira-kira berapa isinya ya? Kita lanjutkan ya. Jika telur ia simpan pada 2 kotak saja, kira-kira berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kalian tahu tidak? Ya, kalau belum tahu mari kita hitung bersama. Perhatikan gambar ya. Di situ ada berapa kotak? Hitung coba. 1, 2. Ya, di situ dalam gambar ada 2 kotak. Gunanya untuk menyimpan telur-telur Beni. Telur ayam Beni ya. Ya, mari kita masukkan telur ayam Beni ke dalam masing-masing kotak. Satu persatu ya. Ya, sekarang masukkan ke kotak pertama 1 butir telur. 1. Yang kedua 1 butir telur lagi. Masih berapa anak-anak? Masih 8 ya. Sekarang kita masukkan lagi satu-satu lagi. Kotak 1, kotak 2, 1. Sekarang dalam kotak ada berapa ya? 4 ya, karena masing-masing kotak ada 2 butir telur. Sisanya berapa? Masih 6 butir. Ya, kita masukkan lagi satu-satu lagi. Kotak pertama 1, kotak kedua 1. Sekarang ada berapa dalam kotak? Ada 6. Masih sisa? Masih berapa? 4. Oke. Sekarang kita lanjutkan, kita simpan lagi. 1 lagi kita tambahkan di kotak pertama dan 1 kita tambahkan di kotak kedua. Ada berapa semuanya dalam kotak? 8. Ya, di situ masih sisa tidak telurnya? Masih ada 2. Ya, telur 2 butir telur kita masukkan lagi. Satu-satu lagi ya. Ya, kita masukkan. Nah, sekarang masihkah telur ayam Beni yang tersisa? Sudah habis. Ya, ternyata sudah habis. Sekarang kita hitung ada berapa butir telur dalam setiap kotak. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kotak pertama ada 5 butir telur ayam. Kotak kedua berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi di situ masing-masing kotak terdapat 5 butir telur ayam. Nah, jika telur ayam disimpan pada 2 kotak, maka tiap kotak berisi berapa telur anak-anak? Ya, pinter. Masing-masing berisi 5 butir telur. Nah, sekarang bagaimana kalian atau kita dapat menuliskan dalam lambang bilangannya? Coba siapa yang bisa? Iya, berapa ya? Ya, jadi
2 kotak, masing-masing kotak berisi 5 butir telur. Jadi bisa kita tuliskan dengan lambang bilangan 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, tadi yang pertama Beni menyimpan telurnya dalam 5 kotak, yang kedua Beni menyimpan dalam 2 kotak. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni adalah 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Jadi kita mengingat kembali tentang sifat pertukaran pada perkalian. Anak-anak sudah paham? Ya, sudah paham ya? Nah, sekarang saatnya tugas BDR atau belajar dari rumah. Dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian, kerjakan soal Ayo Berlatih nomor 1 sampai 10 dalam buku siswa kelas 3 tema 2 halaman 94. Ya. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senangkah? Apa yang kalian belajar hari ini? Ya, betul. Hari ini kita sudah belajar menyusun kata menjadi kalimat untuk menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng. Kedua, menyebutkan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Yang ketiga, menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, perankan atau peragakan tokoh dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala bersama kakak, adik, ayah, atau ibu di rumah ya. Jangan lupa protokol kesehatan. Gunakan masker setiap bepergian, cuci tangan, pakai sabun, dan jaga jarak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.